Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, mohon maaf hari ini saya memberikan sebuah video karena tidak disangka kebetulan ada warga kami yang kebetulan malam hari ini juga mendapatkan duka. Kemudian ba'da maghrib kami mendapatkan undangan di tempat yang berbeda, ba'da isya demikian juga kami mendapatkan undangan yang berbeda. Sehingga waktu yang full tadi saya efektifkan membuat video ini untuk tidak meninggalkan teman-teman kembali belajar secara mandiri. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf di hari ini tanggal 14 bulan 10 2021. Semoga dengan video ini bisa menggantikan jam kita yang tertinggal dan bisa memenuhi persyaratan untuk menjelang UTS nanti. Teman-teman, kembali lagi kita ketemu di mata kuliah aplikasi komputer. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa mata kuliah ini tidak ada berbeda dari kurikulum sebelumnya karena belum ada revisi untuk mata kuliah ini. Tapi kendati pun demikian, saya berharap teman-teman untuk mengupgrade diri terhadap aplikasi yang sampai hari ini terus berkembang, dan perkembangan itu sendiri tidak akan pernah kita ketahui sampai kapan. Kalaulah kita meninggalkannya, maka sudah pasti akan tertinggal, akan tertindas gitu teman-teman. Tapi saya yakin saudara semua sudah paham terhadap materi yang nanti akan saya sampaikan. Oleh karenanya, materi ini sifatnya hanya mengulas, yang menurut saya mengulas ini pun tidak harus terlalu fokus, tetapi untuk mengulang perlu kita dengarkan atau perlu kita baca kembali. Nah, dulu pernah saya sampaikan kepada saudara semua bahwa ada perangkat lunak sistem yang itu mengendalikan sebuah operasi dari komputer. Itu yang dikenal dengan Windows. Windows kalau beberapa tahun yang lalu kita kenal dengan Linux dan lain sebagainya, maka hari ini hampir semua aplikasi komputer digerakkan oleh Windows. Makanya Windows ini saking dipakainya oleh semua komputer yang menjadi penggerak untuk sebuah aplikasi dalam komputer, makanya orang yang memiliki Windows ini menjadi orang yang terkaya di dunia. Teman-teman, aplikasi ini menggerakkan sebuah sistem tetapi tidak bisa dilihat secara kasat mata atau zohirnya, fisiknya tidak terlihat, melainkan menjadi sebuah software. Nah, bisa kita katakan perangkat sistem ini yaitu perangkat lunak pertama sebagai dasar sebelum ada aplikasi software. Lain dengan yang mengisi sebuah komputer secara hardware, itu yang kita kenal dengan IC. Nah, bentuk hardwarenya IC, tapi bentuk softwarenya bisa dikatakan sebagai Windows ataupun aplikasi-aplikasi penggerak lain sebagainya, gitu teman-teman. Nah, yang kedua, di dalam sebuah aplikasi komputer, di dalam kurikulum ini sudah kita kenal ada yang disebut dengan Microsoft. Microsoft ini adalah sebuah vendor, pihak ketiga yang menciptakan sebuah aplikasi untuk memudahkan kita dalam menggunakan aplikasi komputer. Namun, Microsoft melihat sebuah peluang besar di saat manusia membutuhkan aplikasi memudahkan menyelesaikan administratif, baik dia dalam bentuk kata-kata kalimat maupun perhitungan secara matematika. Nah, yang pertama, Microsoft ini melihat peluang di area perkantoran, makanya dikatakan sebagai Microsoft Office. Nah, vendornya itulah yang kita kenal dengan Microsoft, sementara namanya Microsoft Office. Artinya, ini sebuah aplikasi memudahkan para orang yang menggunakan dunia perkantoran untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Nah, yang dikatakan di sini ialah satu perangkat lunak software yang sengaja dibentuk untuk kebutuhan perkantoran. Nah, memang sengaja didesain, diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perkantoran.
Oleh alasan itu, maka dinamakan sebagai Office. Jadi digabungkan antara pembuat dan kebutuhan yang disebut dengan Office. Makanya disebut dengan Microsoft Office. Kalau seandainya yang buat Miswanto Office, karena vendornya adalah Microsoft, makanya disebut dengan Microsoft Office. Nah, Microsoft Office meliputi banyak software-software, diantaranya yaitu Word, kemudian Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Namun dari sekian banyak Microsoft, yang paling penting 3 hal tadi, teman-teman. Saya yakin kalian tahu. Nah, kenapa kembali kita ulang? Karena Microsoft yang 3 tadi, penggerak 3 tadi, itu wajib diketahui oleh seorang guru sarjana pendidikan Islam. Kalaulah kita ingin menyelesaikan administrasi kita di sekolah, kemudian memenuhi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan sebuah pembelajaran, tidak bisa dilepas yang disebut dengan Word. Siapapun akan melalui proses ini. Mungkin saya di tahun 2010 belum kenal yang disebut dengan laptop, apalagi yang disebut dengan Microsoft. Tetapi semakin kesini kebutuhan dan tanggung jawab kita harus ada yang disebut dengan Office. Makanya kita kenalkan disebut Microsoft Office. Supaya apa? Supaya memenuhi kebutuhan yang kita perlukan. Makalah menggunakan Office, secara kalimat yang mungkin kita sampaikan, tugas-tugas yang lain pun harus menggunakan Office. Nah, selanjutnya yang pertama Microsoft Word. Nah, ini teman-teman, pengertian Microsoft Word adalah aplikasi satu perangkat lunak pengolah kata. Artinya ini salah satu aplikasi untuk mengolah sebuah kalimat yang menjadi kata-kata yang cukup panjang. Nah, gitu. Mungkin kita adalah salah satu orang yang sering menggunakan aplikasi ini untuk mengerjakan tugas kuliah, kemudian atau untuk bekerja di perkantoran. Karena aplikasi ini dapat kita gunakan membuat sebuah dokumen, surat, buku, dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai mahasiswa, makalah ada membutuhkan sebuah Microsoft Word. Nah, masih banyak lagi yang bersangkutan atau yang mungkin akan kita gunakan dengan media ini. Kalau beberapa tahun yang lalu itu saya minta di semester yang saya ajarkan, saya minta mereka membuatkan satu surat keputusan. Surat keputusan ini banyak membutuhkan fitur-fitur Word yang harus memaksimalkan dari Word itu sendiri digunakan sebagai aplikasi yang memenuhi kebutuhan surat keputusan atau SK. Makanya dulu saya buatkan SK. Namun untuk semester ini kita hold dulu. Tugas membuat SK ini kita pending dulu. Nah, kelebihannya dari sebuah Microsoft Word dapat menyajikan gambar dalam bentuk makalah atau naskah, detail, terletak pada tempat bagian tengah atau dan lain sebagainya. Memiliki 7 menu utama. Nah, 7 menu utama ini Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, dan View. Saya ulangi. 7 menu utama ini ada di atas. Kalau kalian buka Word kalian, itu ada Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, dan View. Nah, ini adalah menu utama. Namun, dari setiap menu-menu tadi memiliki fitur-fitur untuk memudahkan kita menyelesaikan administrasi kita. Baik dia memasukkan foto, menghitung, menyusun kata, menyusun kalimat, dan lain sebagainya. Di sana memudahkan kita. Dapat mempublish atau memposting tulisan kita ke blog. Sudah mulai dari perkembangan Save As dan lain sebagainya. Mulai dari Word 97 sampai hari ini 2013, itu semua memiliki fitur untuk memudahkan kita semua. Tapi perlu diketahui, dari semua perubahan itu sifatnya untuk memudahkan manusia menggunakan Office. Fasilitas lebih lengkap dari versi sebelumnya, ya pasti. Yang disebut dengan perubahan atau revisi tentu dia untuk memudahkan dan melengkapi Microsoft sebelumnya. Pada tampilan menu insert bisa memasukkan foto dan sebagainya. Terdapat menu reference yang sebelumnya terdapat di Microsoft Word 2003. Tapi 2003 sangatlah jauh teman-teman. Bis 2003, 2007, 2010, 2012 dan sebagainya sampai dengan hari ini. Teman-teman, saya tidak akan membacakan lebih detail atau menyampaikan lebih detail tentang Microsoft Word. Kenapa? Karena saya yakin kalian lebih paham. Ini hanya sebuah pengulangan yang itu sifatnya mengulang bahwa pentingnya Microsoft Word. Nah,
Kekurangannya, perubahan desain grafis mengharuskan pengguna harus mempelajari lebih lagi. Nah, apa yang dimaksudkan? Setiap ada perubahan, itu ada tugas yang harus kita pelajari. Karena yang disebut dengan perubahan, fiturnya semakin bagus, tentu kita juga harus mempelajari. Relatif berat, terutama mesin-mesin yang pas-pasan. Nah, apa yang dimaksud relatif berat ini? Biasanya melihat daripada kapasitas hard disk yang dibutuhkan. Semakin kecil sebuah laptop atau komputer, maka akan semakin kecil pula untuk menangkap instruksi mouse yang kita jalankan. Makanya penting besaran RAM yang ada di dalam sebuah komputer atau laptop. Banyak fitur yang mubazir, apalagi kalau kita nggak pandai menggunakannya. Nah, diantaranya review kita belum tahu apa gunanya, animation belum tahu kalau seandainya kita nggak pernah membukanya. Makanya tugas untuk membuka ini sangatlah penting, teman-teman. Kekurangan yang lain Windows XP dan XP2 itu yaitu lebih mengedepankan kemudahan bagi mereka, bagi pemula. Namun hari ini Windows 2013 mengedepankan fitur-fitur yang sangat luar biasa sehingga kita harus mengupdate diri untuk lebih banyak mempelajari. Kemudian Microsoft Excel. Nah, saya rasa sebelum kita masuk kepada menu ini, saya akan sampaikan kepada saudara semua, untuk pekan depan kami minta setiap satu kelas menyiapkan 8 kelompok. Saya ulangi, di setiap satu kelas harus menyiapkan 8 kelompok. Nah, pekan depan akan saya minta presentasinya. Pertama, kelompok pertama membuat makalah dengan tema web browser. Kemudian setiap tema harus memenuhi kelebihan dan kekurangan dari setiap fitur atau aplikasi yang dia presentasikan. Saya ulangi, setiap judul yang akan mempresentasikan, saya berharap menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari fitur sebelumnya. Contoh, hari ini hadir web browser yang disebut dengan Chrome. Apa kelebihan Chrome, kemudian apa kekurangan Chrome daripada Mozilla dan lain sebagainya. Saya harap itu diperjelas. Kemudian kelompok kedua, perangkat lunak pengolah gambar. Saya ulangi, kelompok kedua temanya perangkat lunak pengolah gambar. Kelompok ketiga, perangkat lunak pemutar video. Kelompok ketiga, perangkat lunak pemutar video. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok keempat, perangkat lunak pemutar audio. Sekalipun hari ini audio mulai ditinggalkan, tapi perlu diketahui tidak ada audio yang dia tidak dibutuhkan untuk melengkapi sebuah video. Adanya video tanpa ada audio maka tidak akan berjalan secara maksimal. Kelompok 5, perangkat lunak antivirus. Ada berapa sampai hari ini? Kemudian kelompok 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, mohon maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 itu perangkat lunak perekam audio. Kelompok 5, perangkat lunak perekam audio. Kelompok 6, perangkat lunak antivirus. Kelompok 7, perangkat lunak maintenance. Kelompok 8, perangkat lunak device driver. Nah, ini adalah lisensi yang resmi yang akan menggerakkan sebuah fitur baru atau aplikasi baru. Saya ulangi, kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Kelompok 1, web browser. Kelompok 2, perangkat lunak pengolah gambar. Kelompok 3, perangkat lunak pemutar video. Kelompok 4, perangkat lunak pemutar audio. Kelompok 5, perangkat lunak perekam audio. Kelompok 6, perangkat lunak antivirus. Kelompok 7, perangkat lunak maintenance. Kelompok 8, perangkat lunak device driver. Jadi saya harap semuanya satu kelas menyiapkan satu kelompok, kemudian akan dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint dan akan kita share screen. Semuanya boleh membaca, bahkan meminta filenya. Terima kasih teman-teman, barangkali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.